Mengapa dunia mulai khawatir? Nah, kekhawatiran ini muncul bukan tanpa alasan. Kalau kita lihat kondisi dunia sekarang, ada banyak konflik yang belum selesai. Misalnya ketegangan antar negara besar, konflik wilayah, dan persaingan kekuatan yang semakin intens. Hal-hal seperti ini kalau tidak dikendalikan, bisa berkembang jadi konflik yang lebih besar. Makanya, di forum internasional seperti yang dihadiri Presiden Prabowo, para pemimpin dunia mulai membahas kemungkinan terburuk. Bukan karena mereka ingin perang, tapi justru karena mereka takut perang itu benar-benar terjadi. Dan yang paling disorot adalah kemungkinan penggunaan senjata nuklir, karena dampaknya jauh lebih luas dan tidak bisa dikendalikan. Halo Sobat Pelita, welcome back di Pelita Bercerita, Little Bit of Your Story. Podcast santai tapi penuh makna, yang selalu nemenin kalian di setiap cerita yang relate dengan kehidupan kita sehari-hari. Bareng aku Kia, dan di episode kali ini kita bakal ngobrolin satu topik yang jujur aja, cukup berat, cukup bikin mikir, tapi penting banget buat kita pahami bersama. Akhir-akhir ini, kalau kita perhatiin berita, baik di TV, media sosial, atau bahkan obrolan orang dewasa, dunia tuh lagi nggak bener-bener baik-baik aja. Banyak konflik terjadi, seperti ketegangan antar negara meningkat, dan situasinya terasa makin serius dari hari ke hari. Dan yang bikin topik ini makin menarik sekaligus mengkhawatirkan adalah Presiden Indonesia, Bapak Prabowo Subianto, menyampaikan langsung bahwa para pemimpin dunia saat ini sedang merasakan kekhawatiran yang sama. Beliau bilang, setelah menghadiri pertemuan internasional di Davos, hampir semua kepala negara membicarakan kemungkinan yang sama, yaitu potensi terjadinya Perang Dunia Ketiga. Nah, dari situ muncul pertanyaan besar. Apakah ini cuma isu atau benar-benar sesuatu yang bisa terjadi? Dan kalaupun terjadi, apa dampaknya buat kita, terutama sebagai pelajar di Indonesia? Yuk kita bahas pelan-pelan. Kalau kita dengar istilah Perang Dunia Ketiga, mungkin kita langsung kebayang sesuatu yang besar banget, penuh kehancuran dan menyeramkan. Secara sederhana, Perang Dunia Ketiga adalah kemungkinan konflik global besar yang melibatkan banyak negara, terutama negara-negara dengan kekuatan militer yang besar. Tapi yang perlu kita pahami, perang di zaman sekarang sudah sangat berbeda dengan perang di masa lalu. Kalau dulu perang lebih banyak menggunakan senjata konvensional. Sekarang dunia sudah punya teknologi yang jauh lebih canggih, termasuk senjata nuklir. Dan disinilah letak bahayanya. Karena kalau sampai senjata nuklir digunakan, dampaknya bukan cuma ke satu negara, tapi bisa menyebar ke seluruh dunia. Mengapa dunia mulai khawatir? Nah, kekhawatiran ini muncul bukan tanpa alasan. Kalau kita lihat kondisi dunia sekarang, ada banyak konflik yang belum selesai. Misalnya ketegangan antar negara besar, konflik wilayah, dan persaingan kekuatan yang semakin intens. Hal-hal seperti ini kalau tidak dikendalikan, bisa berkembang jadi konflik yang lebih besar. Makanya, di forum internasional seperti yang dihadiri Presiden Prabowo, para pemimpin dunia mulai membahas kemungkinan terburuk. Bukan karena mereka ingin perang, tapi justru karena mereka takut perang itu benar-benar terjadi. Dan yang paling disorot adalah kemungkinan penggunaan senjata nuklir, karena dampaknya jauh lebih luas dan tidak bisa dikendalikan.
Sekarang kita coba bayangkan dampaknya kalau perang nuklir benar-benar terjadi. Efeknya tidak hanya berhenti di lokasi perang, justru bisa berdampak ke seluruh dunia. Radiasi menyebar luas. Partikel radioaktif bisa terbawa angin dan menyebar ke berbagai negara, termasuk negara yang tidak ikut perang seperti Indonesia. Laut dan makanan tercemar. Ikan, air laut, bahkan tanah bisa terkena dampak radiasi. Artinya, sumber makanan manusia bisa terganggu. Terjadi nuclear winter. Ini salah satu dampak paling serius. Debu dari ledakan nuklir bisa naik ke atmosfer dan menutup sinar matahari dalam waktu yang lama. Akibatnya, suhu bumi turun, tanaman sulit tumbuh, dan kehidupan manusia bisa terganggu secara besar-besaran. Jadi, ini bukan cuma soal perang, tapi soal kelangsungan hidup manusia di bumi. Selain dampak lingkungan, perang juga punya dampak besar pada ekonomi dunia. Karena saat terjadi konflik global, jalur perdagangan bisa terganggu, distribusi barang jadi sulit, harga energi naik drastis, dan dari situ, efek berantainya mulai terasa. Harga barang naik, kebutuhan pokok jadi mahal, dan banyak negara mengalami tekanan ekonomi. Yang awalnya konflik di satu wilayah, bisa berubah jadi masalah global. Sekarang kita tarik ke Indonesia. Meskipun kita bukan negara yang terlibat konflik, tetapi kita tetap tidak bisa sepenuhnya terlepas dari dampaknya. Dampak yang akan Indonesia rasakan jika harga minyak dunia naik karena konflik global adalah kenaikan BBM. Biaya transportasi meningkat, harga makanan ikut naik, kebutuhan sehari-hari jadi lebih mahal, nilai tukar rupiah bisa melemah, harga barang impor naik, dan daya beli masyarakat bisa turun. Jadi, meskipun kita tidak melihat perang secara langsung, dampaknya bisa kita rasakan dalam kehidupan sehari-hari. Di tengah kondisi dunia yang tidak pasti ini, Indonesia tetap memegang prinsip yang penting, yaitu politik luar negeri bebas dan aktif. Artinya, Indonesia tidak memihak ke negara manapun, tapi tetap aktif menjaga perdamaian dunia. Ini penting karena posisi Indonesia adalah menjaga stabilitas dan keselamatan rakyat. Sobat Pelita, dari semua pembahasan ini, kita bisa ambil satu pelajaran penting, bahwa perang itu bukan solusi, dan dampaknya jauh lebih besar dari yang kita bayangkan. Sebagai generasi muda, mungkin kita belum punya kekuatan besar, tapi kita punya peran belajar memahami dunia, tidak mudah terprovokasi, menghargai perbedaan, dan menjaga sikap dalam kehidupan sehari-hari. Karena perdamaian itu dimulai dari hal-hal kecil. Jadi, Sobat Pelita, dari obrolan hari ini kita jadi tahu bahwa isu Perang Dunia Ketiga bukan sekedar berita biasa, tapi sesuatu yang benar-benar menjadi perhatian dunia. Walaupun terdengar jauh, dampaknya bisa sangat dekat dengan kehidupan kita. Semoga kita semua tetap hidup dalam dunia yang damai, dan semoga generasi kita bisa jadi generasi yang lebih bijak dalam menjaga masa depan. Senjata paling berbahaya dalam Perang Dunia Ketiga bukanlah nuklir, tetapi manusia yang perlahan kehilangan hati nuraninya. Terima kasih sudah mendengarkan Pelita Bercerita edisi kali ini. Aku Kia, pamit undur diri. Sampai ketemu di episode berikutnya. Bye-bye.